Ini udah sangat berguna gitu ya, bahkan udah sampai robek-robek gitu. Eh, karena jujur Mbak Yuni, aku lebih suka mencatat langsung di sini. Jadi aku sangat berterima kasih, aku diterima dengan baik, walaupun aku loncat jauh dan PR-ku, perjalananku masih panjang, masih ada modul-modul yang harus aku ambil di sini dan aku nggak ragu, aku pengen ngambil lagi. Terima kasih. Saat ku pejamkan kedua mataku dan ku bayangkan di sampingmu, ku rasakan selalu hangatnya pelukmu itu, dan ku genggam lembut kedua tanganmu seakan takut kehilanganmu. Ku ingin selalu hatimu untukku. Jadi kemarin waktu Jo sempat ada buat kelas di Yoga Barn, saya sempat ketemu, katanya kan iseng ngobrol, saya lagi males ngajar katanya, sekarang lagi belajar tentang brain anatomy. Apa? Saya bilang, kamu pasti ketawa kalau denger, buat apa belajar brain, tapi kok saya pengen gitu, puyeng sih tapi ya udahlah pengen aja katanya. Terus saya juga banyak sekali memetik pelajaran gitu dari Jopi, karena dari awal pun saya mengajar yin ini karena Jopi yang suruh sebenarnya. Kan Jo jarang ke Indonesia, jadi waktu itu saya sering assist Jo, jadi Jo bilang kamu sebaiknya mulai ngajar untuk orang Indonesia karena kan saya jarang gitu ke Indonesia, biar ada yang meneruskan gitu. Jadi saya pun masih sering konsultasi sama dia saat mengajar gitu, dan teman-teman juga kalau memang ada kesempatan gitu silakan melanjutkan sama Jo, karena Jo dari segi anatominya dia jauh lebih lengkap dari saya ilmunya, karena memang Jo sendiri banyak melakukan pembedahan dan termasuk salah satu tim dari fascia research. Jadi kalau memang ada waktu, ya titinya cukup lumayan, harganya memang ya lumayan agak mahal kalau kita pakai uang rupiah kita ya. Tapi kalau memang ada kesempatan, ada rezeki, ada dana gitu, silahkan nanti. Cari aja infonya di websitenya inspiration.org. Oke. Terima kasih. Bene, adik bungsu ini, silahkan. Halo. Ampun terharu. Terima kasih Mbak Yuni. Berbeda nih dengan teman-teman semua yang lain. Ini saya langsung kecemplung. Sebenarnya mencemplungkan diri sebenarnya. Nah ini tiba-tiba sudah titik tujuh. Aku belum punya pengalaman apapun di YYW sebelumnya. Tapi nggak tahu ya. Sebenarnya kalau boleh cerita dikit aja. Aku kenalan sama Yin Yoga itu berawal dari ada rasa sakit hati juga dalam hidup. Terus rasanya pengen menenangkan diri lah gitu. Meditasi, belajar meditasi, terus udah gitu entah bagaimana aku kok dijodohin sama orang-orang yang sebut aja ini teman-teman yang memang mereka praktisi yin yoga, praktisi yoga juga, meditasi juga, tapi semuanya selalu rootnya ke Mbak Yuni, Mbak. Sebut aja benar Mbak Dece, Mas Ariwau, Mbak Angel, terus udah gitu Mbak Debbie, Mbak Jody, bahkan aku ngerasa kayak gini, aduh tapi semua orang nyebut Mbak Yuni, tapi Mbak Yuni di Bali. Sementara rasanya aku kok pingin yang offline dulu ya, belajar gitu. Ketemulah sama Mbak Yuli yang tiba-tiba, apa aja. Waktu itu belum tahu juga kalau Mbak Yuli juga ikut belajar di YW juga. Ya, aku pas udah sign in di Mbak Yuli, aku tanya Mbak Yuli belajar dari mana? Di Yin Yoga World. Oh gitu ya, padahal kita sebut aja ada hal yang ada sekolah lain yang juga mengajarkan yin, tapi aku kok entah kenapa nggak ketemu sama salah satu pun murid dari sekolah itu gitu loh. Jadi entah bagaimana akhirnya oh ya udah aku dan aku beruntung juga ya
juga diketemuin sama guru-guru yoga tuh yang baik-baik hati gitu loh. Maksudnya kayak aku ngobrol sama Pak Made gitu, aku bilang ke Pak Made aku tuh belum ikut modul 5, belum ikut modul 6, tapi secara keuangan, mumpung lagi ada modul 7, takutnya semuanya numpuk di tahun depan, boleh nggak sih aku ikut duluan gitu. Boleh katanya. Terus pembayarannya gimana? Cicil aja, nggak usah dipusingin. Terus kayak wow, hebat sekali semuanya jalannya gitu ada. Jadi rasanya tuh kayak ya udahlah kita terobos aja gitu. Pertamanya guruku pun bilang, hati-hati Bene, kalau misalnya kayak gitu kamu nanti nggak nyambung sama ininya karena loncat gitu. Aku pun di satu sisi takut juga Mbak Yuni, karena 1 minggu yang pertama aku nggak bisa dapet cuti. Terus aku kayak juggling dengan waktu, dengan konsentrasi, dengan segala macam. Bahkan aku sempat izin sama Pak Made karena aku dipercaya untuk satu event di kantor, aku harus izin di Zoom-nya ini, dan hal itu kan menjadi PR besar buat aku untuk ngejarnya gitu. Nanti pasti aku harus ngulang juga entah video Zoom-nya, entah remedi seperti teman-teman yang lain. Tapi ketika aku menjalani itu semua dan akhirnya aku pun ada rasa minder juga, ada rasa takut juga, ada rasa malu juga, ya beneran deh. Tapi kok ternyata begitu jalanin hari demi hari, kok rasanya teman-teman welcome aja gitu. Mbak Yuni juga menjawab pertanyaanku yang mungkin kayaknya udah pernah diulang-ulang mungkin di titik sebelumnya dan aku mungkin gak dengar, atau mungkin di hari-hari pertama yang aku juga kebagi fokusnya, aku juga skip gitu, tetap menjelaskan dengan baik. Itu aku tuh terharu gitu loh Mbak. Jadi kayak, dan itu sangat menyenangkan buat aku karena aku dikelilingi orang-orang yang selalu mengeluh dengan kondisi tubuh, kayak ibuku kesemutan tangannya, atau semua orang badannya sakit karena pasti permasalahannya di tulang belakang kayak gitu-gitu. Aku merasa ini sangat berguna, apalagi masalah TCM dan emosional. Ini sangat menarik buat aku. Dari 200 hours, aku udah sangat tertarik dengan TCM. Aku menyadari anatomi dan otot itu yang aku sangat kurang, dan kayaknya aku perlu niat besar untuk mempelajari itu dengan lebih baik gitu. Dan niatan Mbak Yuni ini tebel banget. Ini udah sangat berguna gitu ya, bahkan udah sampai robek-robek gitu. Karena jujur Mbak Yuni, aku lebih suka mencatat langsung di sini. Jadi catatan aku yang itu langsung diambil alih sama anak-anak aku, dijadiin kertas gambar gitu. Jadi ya udah, aku langsung tulis di sini, dan itu sangat lebih efektif karena aku bisa langsung mencatat aku. Itu sangat menyenangkan. Jadi aku sangat berterima kasih, aku diterima dengan baik walaupun aku loncat jauh dan PR-ku, perjalananku masih panjang, masih ada modul-modul yang harus aku ambil di sini, dan aku nggak ragu, aku pengen ngambil lagi. Terima kasih. Karena semesta juga ngasih taunya begitulah. Jadi aku merasa memang ya udah jalanku di sini dan aku sangat menikmati gitu. Terima kasih banyak ya Pak Made, Pak Yuni, sampai 2 kali ada paket datang gitu, rasanya kayak kok bisa seniat itu kirim gitu. Sama Mbak Pino, thank you banget udah nanya-nanyain apakah udah nyampe apa belum. Jadi aku happy dengan apa yang aku dapatkan selama 10 hari ini, meskipun aku juggling dengan segala konsentrasi dan waktu, tapi aku merasa dapat banyak banget yang tentunya perlu aku asah sendiri nanti, dan semoga selalu ada waktu lebih untuk bisa menggali lebih dalam bersama-sama. Makasih juga teman-teman udah menerima aku dengan baik, dan segala juga masukan konstruktif yang memang berguna buat ke depan gitu, itu sangat aku hargai. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, saya juga karena satu yang lain gitu kan, semua udah, kita ada beberapa materi memang pengulangan seperti yang saya bilang, setiap modul karena pasti ada biasanya yang mengambilnya acak gitu. Saya berusaha untuk repeat, mengulang beberapa teori yang menjadi dasar gitu. Jadi karena sebagian besar di sini kan sudah nyambung gitu, ngambilnya dari 5
pengulangannya pun tidak terlalu banyak. Saya juga ada kekhawatiran Bene nanti bisa mengikuti atau tidak gitu, karena kan bagaimanapun juga ini modul lanjutan kan. Tapi seperti yang selalu saya bilang, meskipun resminya gitu Titi ini berakhir hari ini, tetapi jangan sungkan, jangan pernah merasa ragu gitu. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin mungkin saking karena ada banyak hal yang harus kita serap gitu kan, mungkin next baru muncul, entah kalian mau mengulang remedi ataupun nanti nanya ke saya WhatsApp, silahkan gitu. Saya selalu open untuk pertanyaan. Dan ya satu hal yang buat saya gitu sangat saya syukuri, seperti yang selalu saya bilang bahwa Titi kita di YYW ini dimaksudkan untuk membuka rasa ingin tahu. Karena ilmu yang saya miliki masih terbatas, jadi ilmu di luar sana itu ada sangat banyak. Jangan ragu untuk belajar dari siapapun, dari manapun, dan semoga gitu sedikit yang kita pelajari di sini merangsang rasa ingin tahu kita untuk ingin belajar lebih jauh gitu. Tidak harus dengan saya, itu dengan siapapun di sana pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Dan satu pesan saya gitu saat kita mulai mengajar, ya kita tahu bahwa yoga kalau kita memang mengajar secara profesional, tentu di sana akan ada hal-hal yang membuat kita juga akan harus berinteraksi dengan teman-teman guru yoga yang lain. Dan seperti yang kemarin kita sempat bahas, penting untuk memiliki keyakinan kalau apa yang saya lakukan baik, meskipun itu terkadang menimbulkan sesuatu yang mungkin ada orang nggak suka, tapi kita teguh dari dalam diri kita. Dan saat kita mulai merasa terseret dengan hal-hal yang bersifat negatif, ingatkan lagi gitu. Sebenarnya kenapa sih saya di dunia yoga ini? Ya, karena saya memang pengen lebih positif. Pada saat kita merasa sudah agak sedikit kehilangan arah, diingatkan lagi diri kita. Dan sekali lagi, mengajar ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Meskipun seperti yang kemarin saya bilang, meskipun hanya satu orang gitu yang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bagikan, itu mungkin sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh orang ini gitu. Jadi tidak usah merasa berkecil hati kalau memang pada saat kita mengajar, apalagi baru merintis mengajar, kadang masih belum menemukan banyak jalan untuk mendapatkan banyak peserta. Tapi kalau kita teguh dengan niat kita untuk berbagi, di situ kalau memang itu jalan kita, pasti akan disediakan kesempatan oleh semesta. Dan permintaan saya gitu saat kita mengajar, kadang itu ada rasa, karena ya namanya mengajar di lingkungan dengan mungkin ada banyak teacher di sana, jangan sampai kita merasa perlu menjatuhkan orang lain supaya kita terlihat lebih baik. Ini sering akan kalian temui di kelas kalau kalian mengajar di studio dengan banyak teacher. Jadi jangan sampai terbawa supaya kita nampak lebih baik, kemudian kita berusaha menemukan kelemahan orang lain gitu. Lebih baik kalau memang saya merasa bahwa saya belum pede gitu, lebih baik gali ilmu sebanyak-banyaknya, kembangkan potensi kita. Jadi supaya kita menemukan rasa percaya diri itu sehingga kita tidak merasa perlu untuk menjatuhkan orang lain supaya kita nampak lebih baik. Jadi semua orang punya kekuatannya masing-masing gitu. Jadi percayalah dengan diri kita sendiri. Jadi belajar sebanyak-banyaknya. Semoga di masa mendatang gitu kita masih diberikan kesempatan gitu untuk membawa manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Jadi kami selalu terbuka dengan remedi. Kemarin memang kami belum membuka remedi untuk modul advance 567 karena modul ini adalah modul yang baru, dan buat saya pribadi juga mengajar itu meskipun sudah sekian tahun mengajar, tapi membawakan modul baru itu biasanya saya masih butuh trial and error saya sebutnya. Jadi kadang mengajar batch pertama itu adalah kesempatan saya belajar menyampaikan materi di modul itu. Batch kedua
saya bisa sedikit lebih baik karena saya sudah belajar dari pengalaman batch pertama. Jadi setiap mengajar itu adalah kesempatan belajar buat saya. Jadi kenapa di tahun ini saya mulai membuka kesempatan remedi kemarin untuk modul 567, karena saya merasa kira-kira gitu apa yang saya sampaikan ini sudah cukup banyak yang bisa saya gali dari masing-masing modul. Kalau modul 1 sampai 4 sih memang dari dulu sudah kita buka gitu, karena saya selalu suka ada orang yang mau belajar gitu. Meskipun kelihatannya sepele mengulang, tapi mengulang itu butuh waktu. Jadi butuh energi, dan kalian juga kan diharapkan memang bisa menyimak lagi dengan baik gitu, tidak sekedar sambil lalu aja gitu. Tak ada